Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan mata kuliah sistem kendali. Kali ini kita akan belajar mengenai root locus. Nah, untuk mengawalinya, di sini mari kita coba bertanya gitu ya. Apakah sistem kendali yang saya buat ini sudah stabil? Yang sudah kita lakukan sejauh mata kuliah ini itu adalah kita cek dari roots-nya atau akar-akarnya poles, itu kita pastikan tidak ada yang terletak di LHP atau left half plane, berarti ada di sebelah kiri aksis imajiner ya. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan dengan mensimulasikannya terhadap step respon. Ini sudah kita lakukan menggunakan fungsi step gitu ya. Lalu kita masukkan zero dengan pulse-nya di MATLAB, lalu kita akan lihat apakah sistemnya itu converge ke satu nilai atau tidak. Kalau tidak converge, berarti dia divergent, maka sistem tidak stabil. Tapi kalau dia convergent, berarti sistemnya telah stabil. Pemeriksaan seperti ini itu menggunakan waktu yang relatif lebih banyak gitu ya. Karena untuk mencari roots-nya kita juga perlu untuk mencari roots-nya itu kita perlu hitung gitu kan dari akar dari pulse-nya. Kalau pulse-nya ada 10, nah menghitungnya pun mungkin jadi susah seperti itu. Maka di sini ada teori yang namanya root stability criterion, jadi kriteria stabilitasnya root gitu ya. Root ini nama orang. Jadi kriteria tersebut merupakan sebuah metode untuk memperkirakan sebuah sistem stabil atau tidak stabil. Misalkan kita mempunyai sebuah fungsi seperti ini ya. Nah, ini fungsi adalah closed loop transfer function atau fungsi alih loop tertutup. Jadi kalau kita punya seperti ini ya. Nah, berarti kalau hanya plan yang sebelah sini, ini namanya open loop transfer function. Tapi kalau kita sudah kalkulasikan berdasarkan ada tambahan feedbacknya di sini, maka itu menjadi closed loop transfer function. Nah, yang dimaksud di sini adalah setelah kita sederhanakan bagian sininya. Kita sederhanakan bagian setelah input, kita sudah perhitungkan feedbacknya, maka menjadi closed loop transfer function. Nah, pada closed loop transfer function ini kita lihat bagian bawahnya. Bagian bawahnya sini ada koefisien-koefisien di tiap S-nya ya. Jadi ada S pangkat N, lalu S pangkat N-1, dan seterusnya. Kalau misalkan ini polinomial orbit 3, sini S pangkat 3, maka seterusnya adalah S pangkat 2, S pangkat 1, dan seterusnya sampai S pangkat 0. Maka mudahnya, semua koefisiennya A ini itu harus positif supaya stabil. Kalau misalnya negatif, mesti ada yang akar yang negatif. Contoh S-3, S plus 4. Gitu ya. Ini berarti akarnya adalah S sama dengan 3, ini adalah S sama dengan 4. Minus 4 ya. Nah, ini kalau saya kalikan, maka menjadi S kuadrat plus 4 S min 3S min 12. Jadi sini kelihatan S kuadrat plus 4S min 3. 4 min 3 jadi S kuadrat plus S min 12. Jadi kelihatan sini ada sesuatu yang negatif gitu ya. Karena ini negatif, artinya ada akarnya itu yang hasilnya positif gitu kan. Kalau misalkan ini S pangkat minus 4, S pangkat minus 4, ini adalah S min 4 gitu ya. Jadi S min 3 kali S min 4. Jadinya S kuadrat min 4S min 3S plus 12.
Bener ya, min 4S, min 3S. Nah, ini jadi S kuadrat min 7S plus 12. Nah, kalau di contoh ini malah ketika ada negatifnya juga, bisa saja dia berasal dari akar-akar yang sebenarnya hasilnya positif ya. Oh iya, benar berarti. Jadi tadi saya kebalik, sini akarnya positif, sini akar negatif. Nah, kita mau kan yang negatif. Kalau negatif ini artinya ada di sebelah kirinya aksis imajiner. Nah, kalau dua-duanya negatif, maka nanti akan ada satu koefisien dari fungsinya itu yang negatif. Jadi kita mau semuanya positif seperti itu. Namun, ketika semuanya positif pun itu tidak menjamin sistem pasti stabil. Misalkan kalau saya boleh kasih contoh, S-1, S plus 2, S-3. Coba ya. Ini berarti kan jadi S kuadrat plus 2S min 1S min 2. Min 2 ini jadi S kuadrat plus S min 2. Lalu saya kalikan dengan S min 3. Ini jadi S pangkat 3 min 3S kuadrat plus S kuadrat min 3S min 2S plus 6. Oke, kalau ini dia masih kelihatan ya. Nanti hasil akhirnya itu pasti ada yang negatif ya, semuanya positif. Jadi ini tidak bisa menjadi contoh. Namun di sini dikatakan bahwa kalau koefisiennya semua positif itu tidak menjamin sistemnya pasti stabil. Bisa saja dia jadi negatif. Jadi kriteria stabilitasnya root itu mengatakan kita harus cek dari akar persamaannya, disebutkan akar persamaannya. Lalu caranya gimana? Caranya kita buat yang namanya array koefisien ini. Kita buat array koefisien ini, misalkan kita punya karakteristik equation-nya itu seperti ini ya, A0 S pangkat 3, A1 S kuadrat, A2 S, dan A3. Nah, ini kita buat array koefisien seperti ini. Maka langkah pertamanya adalah sini kita susun dulu X atau S-nya gitu ya, dari S pangkat yang paling tinggi ke paling rendah. Setelah itu kita susun koefisiennya yang dari persamaannya. Jadi sini ada A0, A1, A2, A3. Nyusunnya itu ke bawah seperti ini ya, lalu ke samping. A0, A1, A2, A3. Baru dari sana kita hitung yang bagian bawahnya. Nah, bagian bawahnya ini itu caranya A1 kali A2 dikurang A0 kali A3 dibagi A1. Kalau misalkan ini kan pangkat 3 ya. Kalau misalkan pangkat 5 sehingga ada 6. Jadi di sini ada A4 lalu ada A5 gitu ya. Nah, jadi nggak cukup di sini, berarti yang ini juga mesti dihitung nih. Yang ini ngitungnya adalah A3 kali A4 dikurang A2 kali A5 lalu dibagi A3. A3-nya yang ini ya. Seperti itu. Sebenarnya yang sebelahnya lagi juga harus dihitung, cuman kan ini sebelahnya 0 ya. Jadi A5 kali 0 dikurang A4 kali 0 sama dengan 0 kurang 0 lalu dibagi A5 jadi hasilnya tetap 0. Nah, ini nanti bentuknya itu jadi seperti segitiga. Jadi kalau ini kan bentuknya udah segitiga nih. Setelah segitiga nanti akan ada satu sisa di bawah sebelah sini. Nah, ini A3 dari mana nih? A3 berarti dari bentuk yang ini. Jadi A1 A2 kurang A0 A3 per A1 kita anggap C gitu ya.
Jadi ini A3, yang A3 sini berarti dia adalah C kali A3 kurang A1 kali 0 dibagi C. Gitu kan? C kali A3 dikurang A1 kali 0 dibagi C. Sehingga hasilnya adalah ini kecoret berarti kan ini A1 kali 0 sama dengan 0, sisanya A3. Nah, jika semuanya positif gitu kan, jika semuanya positif, ini, maka ini positif, 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 positif gitu ya. Jadi semuanya sudah positif. Tapi ada syaratnya. Berarti di bagian sini ini juga harus nilainya positif. Jadi bagaimana supaya bentuk yang ini positif? Itu adalah A1, A2-nya harus lebih besar dari A0, A3. Contoh ya, misalkan A1-nya ini 2, lalu ini 2, lalu ini A0-nya itu 3, lalu A3-nya ini 4. Kalau seperti ini kan jadi 4 dan 12. Persamaannya dia itu adalah jadi 3S pangkat 3 tambah 2S kuadrat tambah 2S tambah 3-nya 4. Jadi semuanya positif, namun berdasarkan kita cek ada koefisiennya, kalau seperti ini itu tidak dibolehkan. Jadi di sini ada negatifnya. Kita mau semuanya positif di sebelah sini. Jadi kalau melihat dari fungsinya saja, ngelihat koefisien fungsinya saja itu tidak cukup. Untuk memastikannya kita buat array koefisien dan kita pastikan tidak ada perubahan tanda gitu, atau semuanya positif. Jadi kalau yang ini kita punya 3, 2, 2, 4 gitu ya. Kalau kita pakai MATLAB, kita lihat, kita cek akar-akarnya gitu ya. Kita cek akar-akarnya, ini kan polinomial order 3, berarti ada 3 akar atau ada 3 roots. Nah, di sini jawabannya adalah minus 1,1 dalam 1 plus I gitu kan, 0,0 I, 0,2297 dan seterusnya. Nah, di sini kelihatan kan sebelah sini ada akar yang positif. Positif artinya dia berada di right half plane atau di sebelah kanannya aksis imajiner. Jadi ya itu tidak dibolehkan gitu kan. Maka dari itu untuk menghitungnya, ngeceknya ini kita bisa kalau tidak ada toolsnya, kita bisa menggunakan array koefisien ini, kita cek gitu ya. Jadi dengan memastikan semuanya ini positif. Nah, kalau berubah tanda itu gimana gitu kan? Kalau ada yang negatif. Nah, jadi jika terdapat perubahan tanda pada kolom pertama, maka terdapat 2 akar persamaan yang nilainya positif. Nah, ini perlu saya tambahkan di sini. Jika terjadi perubahan tanda, maka terdapat 1 akar. Nah, ini terdapat 2 akar karena ketika terjadi perubahan tanda lalu kembali lagi berarti dia berubah 2 kali gitu ya. Misalkan kita punya pols dari fungsi alih sebagai berikut, S pangkat 4 plus 2S pangkat 3, 3S kuadrat, 4S plus 5 gitu ya. Kita susun 1, 2, 3, 4, 5, lalu kita hitung ke bawahnya. Di sini ini positif, 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 lalu negatif. Jadi dia ini berubah tanda 1 kali, lalu dia berubah tanda 1 kali lagi. Dari positif ke negatif, negatif ke positif. Karena berubah tandanya 2 kali, maka ada 2 buah akar dia yang terletak di positif gitu, terletak di kanannya akses imajiner. Kalau kita mau cek, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba masukkan di sini. 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, ternyata terdapat dua akar yang positif gitu kan. Terdapat dua akar yang positif. Terus penggunaannya apa sih gitu ya? Penggunaannya. Sekali lagi kalau kita tidak punya tools-nya waktu itu, kita bisa menghitung sendiri juga gitu ya. Jadi di sini hitung K agar fungsi alih tersebut dapat stabil. Jadi sekali lagi ini adalah closed loop transfer function ya. Closed loop transfer function. Nah, di sini kita punya nilai K yang bisa kita setel gitu ya, supaya sistemnya stabil. Ini mirip ketika kita berikan KP gitu ya kepada sistem kita. Maka dari sini persamaan polnya adalah S pangkat 4, 3S pangkat 3, 3S kuadrat, 2S plus K. Kalau kita buat array koefisiennya 1, 3, 3, 2, K, 0. Lalu kita bisa hitung gitu ya. 3 kali 3, 9. 9 kurang 1 kali 2 jadi 7. Lalu 7 bagi 3, 7 per 3. Lalu yang ini jadi 2 kali K dikurang 3 kali 0 dibagi 2 jadi K. Lalu sebelah sini muncul 7 per 3 kali 2 dikurang 3K dibagi 7 per 3. Hasilnya jadi 2 dikurang 9 per 7K. Lalu terakhirnya ada K. Jadi nilai K ini pertama dia harus lebih besar dari 0 agar bagian sini positif. Lalu yang bagian sini juga perlu dihitung gitu ya. 2 kurang 9 per 7K. Tidak boleh negatif, berarti ini lebih besar dari 0 gitu kan. Jadi 2 lebih besar dari 9 per 7K. Artinya K sini lebih besar 2 kali 7 bagi 9. Atau 14 per 9 itu lebih besar dari K. Sementara K-nya sendiri juga harus lebih besar dari 0. Makanya bisa dirangkum, kita tuliskan jadi seperti ini. Jadi nilai K-nya itu ada di rentang, suatu rentang gitu ya. Ada di suatu rentang di sini. Di antara 14 per 9 dan 0. Atau dari 0, lebih besar dari 0, tapi lebih kecil dari 14 per 9. Dari sini kita bisa menentukan nilai K yang pas itu berapa. Kalau saya kasih nilai K-nya sama dengan 2, itu tidak boleh. Maka sistem akan tidak stabil. Kalau saya berikan K-nya itu 1, itu masih dibolehkan. Jadi itu gunanya Routh criterion dalam mencek kestabilan sebuah sistem. Ketika polinomialnya terlalu besar, sehingga kita kesulitan untuk mengkalkulasi, dan pada waktu bersamaan kita tidak punya tools seperti MATLAB.